gimana cara menyembah Tuhan Yesus, sedangkan seperti yang dikatakan oleh Bapak Tung Desem Waringin kan, otak bawah sadar manusia itu tidak bisa mengatakan tidak. Dan ketika kita mendengar kata Yesus, kan ada lukisan Yesus itu sendiri. Nah, supaya kita tidak menyembah yang ada di lukisan itu, kita menyembah hakikatnya lah. Nah, gimana caranya, Pak? Sedangkan otak sadar bawah manusia tidak bisa mengatakan tidak. Pasti akan keluar seperti itu kalau kita menyembah itu. Jadi Tuhan Yesus itu nggak hanya disembah keilahiannya, kemanusiaannya pun disembah. Ya, dia yang sebagai raja, dia sebagai imam, ya itu disembah. Dia sebagai nabi, itu kan bicara tentang gelarnya sebagai nabi, sebagai sang firman, pengantara, penglihat. Makanya akhir zaman itu kan hanya diketahui ya oleh orang Kristen, karena Tuhan Yesus yang menjelaskan tentang akhir zaman itu seperti apa dalam penglihatan Yohanes itu dalam kitab Wahyu. Jadi bagaimana untuk kemudian tidak menyembah foto, ya simpel, foto ngapain disembah? Sama yang ngerti itu, foto itu kan lukisan. Apakah kemudian ada foto Yesus ABC tahun sekian itu kan mukanya kan beda-beda. Apakah kemudian menyembah foto yang mana, kan bingung. Iya, gitu loh. Kemanusiaan yang kita kenal itu adalah pribadinya, bukan fotonya, Pak. Gak pernah saya lihat foto Tuhan Yesus itu saya sembah, nggak pernah. Sejauh saya ini ya, saya rasa orang-orang Kristen lainnya juga seperti itu kok. Iya. Terus gini, kan Yesus yang kita sembah, kemanusiaannya pun kita sembah, sedangkan kita tahu manusia kan lemah gitu loh. Nah, gimana kita bisa melihat kemahaan Tuhan Yesus yang sebagai manusia gitu? Kan sedangkan kita tahu Tuhan itu adalah sang segala maha lah. Gimana kita bisa melihat Yesus itu kemahaannya yang sebagai manusia gitu? Iya, kita bisa lihat ya. Jadi Tuhan Yesus itu jadi kalau tadi misalnya dalam 1 Tawaris, sama ada Alkitab ya di sana ya. Ada? Cuman baca 1 Tawaris 29 ayat 20. Iya. Jadi kalau sujud itu kan dikatakan ya, itu di situ kepada siapa tuh sujud itu? Berapa tadi kiamat? 1 Tawaris 29 ayat 20 ayat 29. Atau kalau salah kebalik ya. Bentar. Halo? Oke. Jadi gini, Bro. Ya. Apa bukti kekuasaan Yesus? Ya. Yang pertama, sebagai bentar. Yesus membangkitkan orang mati, Yesus mengusir setan, Yesus menjamin orang masuk surga, Yesus berkuasa mengampuni dosa, Yesus berkuasa mengalahkan iblis, Yesus meneduhkan badai, jadi laut tunduk padanya, gelombang angin semua tunduk padanya. Itulah ketuhanan, kemahakuasaan Yesus yang bisa kita lihat. Tapi ya, jadi masalahnya Pak gini, nggak ada masalah, kamu yang bermasalah. Kan disalib berarti menyalib Yesus lebih kuat gitu loh. Yesus kan memiliki 2 kodrat, Bro. Dia punya kodrat manusia dan kodrat Allah. Yang tersalib itu kodrat manusia. Dengar dulu dong. Dengarkan. Sama seperti kitab Quran. Quran itu dikatakan orang ada kalam dan ada kertas dan tinta di situ. Dan menurut orang Muslim, kalam itu kekal. Ketika Quran sobek, apakah kalam yang sobek atau kertas dan tinta? Ya, kertas dan tinta lah yang sobek, kalam tidak, orang kekal kok. Jadi Yesus juga gambarannya seperti itu. Yesus itu punya kodrat firman dan kodrat manusia. Yang tersalib itu adalah kodrat kemanusiaan Yesus. Kalau kodrat keilahian Yesus itu nggak bisa tersalib, karena keilahian Yesus itu kekal dan maha kuasa. Margabus dong. Margabus. Gini. Gimana? Oke, silakan. Ini bisa seyakin-yakinnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan Yesus ngaku dirinya Tuhan. Yang diutus oleh Allah. Diam dulu. Tuhan gimana? Kalau seandainya saya bisa atau Nabi Muhammad bisa, kan banyak mujizat gitu loh. Tapi dia tidak mengaku Tuhan, sedangkan Yesus mengaku Tuhan menurut agama Kristen gitu loh.
Yesus itu. Kan buat di mana? RBN. Nah, kau diam dong. Kamu kayak apa? Kayak B2. Tenang. Jadi gini, kembali lagi saya ulangi. Tadi sebenarnya di awal saya sudah banyak kali ngomong tentang beda Tuhan dengan Allah. Tuhan itu dalam bahasa Yunaninya kan Kyrios. Diterjemahkan menjadi Tuhan dalam bahasa Indonesia. Karena kata Tuhan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Melayu Tuhan. Itu bukan H. Dengar dulu. Nanti kalian cek dulu sebenarnya. Kata H, huruf H itu ditambahkan. Justru yang mempopulerkan istilah Tuhan itu Kristen. Itu ada di ensiklopedia gereja namanya Ledecker. Jadi kata Tuhan itu produknya orang Kristen itu menunjukkan kepada Yesus yang ilahi dan insani. Oh, Yesus firman sekaligus dia manusia maka Tuhan. Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Tuhan itu artinya situ penguasa. Yesus penguasa di atas segala penguasa. Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan oleh Allah Bapa di surga segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau kami mengatakan Yesus Tuhan artinya Yesus penguasa, dia diutus oleh Allah Bapa yang tak terlihat, yang tak terhampiri. Bahasa Arab Tuhan itu bagi orang Kristen itu sama dengan Robbi. Ya, Robbi. Yesus itu Robbi artinya. Nah, oke, apa lagi yang mau kau tanya? Gini, masih bingung masalah kemanusiaan Yesus dengan seperti kalau yang dikatakan seperti Bapa, mungkin saya percaya itu adalah Allah juga. Allah seperti apa yang saya Allah Bapa itu bukan Allah Bapa yaitu Yahweh. Beda sebutan aja kan? Enggak, beda kok, beda. Karena kalian nggak boleh memanggil Bapa. Boleh coba kau berdua dulu. Bapa aku yang di surga, coba bilang. Kau langsung takut kau kan? Enggak, saya nggak takut. Gini loh. Oke, udah apa mau katanya bro? Bingung ya. Kenapa enggak saya juga masuk Kristen? Kalau seandainya Kristen yang lebih betul, lebih. Oke, sekarang saya tanya, sekarang saya coba tanya dulu kamu. Yakin kau bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa? Yakin. Yakin kau bahwa Nabi Muhammad Nabi termulia? Yakin. Sebutkan satu orang mati yang dibangkitkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Orang mati? Dia dibangkitkan. Apakah saya harus menjelaskan secara siapa itu orangnya gitu? Yang sekarang aja, yang sekarang. Coba satu orang aja bro, orang mati yang dibangkitkan oleh Allah yang Maha Kuasa dengan Nabi Muhammad yang paling mulia, coba. Gini aja sih, dibangkitkan pada masyar itu aja sih. Loh, jangan nanti. Kalau nanti itu sudah diklaim oleh Alkitab kami itu. Kalau nanti itu kan udah diklaim. Kalau yang masa lalu udah diklaim Alkitab kami. Yang saya tanya di zaman Nabimu bro. Gak ada sih. Oke, jadi terus kalau Yesus dengerin. Kalau Yesus membangkitkan orang mati, bahkan Yesus memberikan murid-muridnya kuasa untuk membangkitkan orang mati, kau ragukan kemahakuasaannya. Sedangkan Allahmu dengan Nabimu yang maha kuasa dan yang paling mulia tidak pernah bisa melakukan seperti itu. Terus apa lagi dasarnya kamu meragukan kekuasaan Yesus? Terus gini loh. Coba. Enggak. Kau mikir dulu dong. Coba renungkan dulu. Apalagi alasannya kamu meragukan kekuasaan Yesus? Sudah terlihat kok kuasa Yesus itu. Sedangkan sesembahanmu dengan Nabimu yang mulia nggak bisa melakukan yang dilakukan Yesus. Bagaimana? Ya gini. Oke. Itu coba mikir dulu. Tidak mungkinlah saya katakan bahwa si A itu lebih hebat daripada si B. Sementara si B sudah memenangkan pertandingan dengan KO 100 kali. Sedangkan si A belum pernah bertanding. Iya. Nah, itu kan nggak mungkin. Pertanyaan Pak Erben itu kepada M ini pernah ditanyakan juga oleh para sahabat ya, kepada orang-orang di sekitarnya juga, kepada Muhammad. Sampai tahu nggak jawabannya Muhammad apa? Apa? M. Oke, sebelum saya kasih tahu jawabannya, saya tanya sama Anda. Menurut iman Anda Islam, penyesat manusia itu siapa sih?
setan yang Setan, kita kunci ya. Nanti akan terjawab juga itu. Saya buka ya. setan dengan hawa Saya nafsu. silakan. Ya, surat 13 ayat 27. Silakan kalian baca. Nah, ini saya bukakan. Surat 13 ayat 27. Ya, pertanyaannya apa? Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mujizat dari Tuhannya? Jadi mereka semua mempertanyakan, Muhammad ini punya Tuhan enggak sih? Jadi minta mujizat. Di sini lalu apa Muhammad ngomongnya apa? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya, sampai tadi ngomongnya setan nih. Sesungguhnya setan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Betul ya Pak ya? Oh gini.